Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi yang berjudul Sejarah dan Pengertian Negara. Sebelum kelompok saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Di antaranya ada Clara Aulia Putri, Dini Oktaviani, Dwi Oktaviani Tarsiti, saya Eva Adelina Kinanti, dan juga Fairuz Khalisa Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang negara terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Istilah negara diterjemahkan dari kata asing. Dalam bahasa Belanda dan Jerman yaitu staat. Dalam bahasa Inggris, state. Dalam bahasa Prancis, état. Yang dialihkan dari bahasa Latin, status atau statum. Namun kata ini merupakan istilah yang abstrak, yang menunjukkan tegak dan tetap. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian negara. Menurut Aristoteles, di dalam bukunya yang berjudul Politika Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum, yang terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Menurut Mariam Budiardjo, negara merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat dan menuntut warganya untuk taat pada aturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Fungsi mutlak bagi negara 1. Melaksanakan penertiban atau law and order untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan masyarakat. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rangkaian repelita. 3. Pertahanan. Sangat diperlukan untuk menjaga adanya kemungkinan serangan dari luar yang dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Dilaksanakan melalui badan-badan peradilan negara yang diatur oleh hukum. Selanjutnya ada tujuan negara. Tujuan negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah suatu kesempurnaan warganya, berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara dan hukum, berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak mereka terima. Yap, betul sekali. Salah satu tujuan negara itu yang pasti untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga memberikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat tersebut. Entah itu dari pemimpinnya yang adil, pemerintahannya yang bijaksana dan bertanggung jawab, ataupun dari kitanya, yaitu masyarakat, yang patuh dan taat atas ketetapan atau peraturan yang telah diberikan oleh pemimpin kita ataupun pemerintahan kita. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih, apa sih tujuan yang paling utama dalam sebuah negara itu? Baik, sekarang saya akan menyebutkan 5 tujuan negara yang paling utama. Di antaranya, yang pertama untuk menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaannya tentu berdasarkan kekuasaan Tuhan. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman negara agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Nah, yang terakhir,
memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Oke teman-teman, selanjutnya aku bakal menjelaskan mengenai bentuk negara. Nah, bentuk negara ini memiliki definisi loh. Apa sih bentuk negara itu? Nah, bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara geografis mengenai negara. Nah, apa sih peninjauan secara sosiologis itu? Jadi, peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Nah, jadi cara orang memandang negara itu dilihat secara umum negaranya. Jadi tidak spesifikasi kita melihat isinya ataupun struktur yang ada di dalam negara itu. Nah, selanjutnya tadi ada peninjauan secara geografis. Nah, sebetulnya secara geografis ini kebalikan dari sosiologisnya, yaitu negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Nah, jadi orang-orang memandang negara itu langsung tertuju dan spesifikasi langsung kepada isinya dan strukturnya. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Zakaria Syafi'i mengemukakan bahwa istilah bentuk negara terkadang diidentikan dengan bentuk pemerintahan, tetapi ada pula yang menganggap bahwa masing-masing itu terpisah. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk bentuk negara tersendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada bentuk negara identik dengan bentuk pemerintahan. Nah, yang dimana perbedaan mengenai bentuk negara atau pemerintahan itu disebabkan oleh perbedaan pengistilahannya saja. Nah, untuk pengklasifikasiannya itu ada dua. Yang pertama, monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Yang dimana bentuk pemerintahan atau bentuk negara ini digunakan di zaman dulu atau di zaman kuno. Selanjutnya, ada monarki dan republik. Nah, ini merupakan istilah yang tidak asing ya, karena bentuk negara atau bentuk pemerintahan ini digunakan di zaman modern atau di zaman sekarang. Nah, selanjutnya ada bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan. Menurut Leon Duguid, republik dan monarki bukan bentuk negara, melainkan bentuk pemerintahan. Nah, sesungguhnya bentuk negara itu ialah kesatuan, negara serikat, dan perserikatan negara-negara. Nah, adapun bentuk pemerintahan baik monarki ataupun republik terbagi menjadi beberapa sistem pemerintahan. Nah, untuk informasi, sistem pemerintahan monarki biasanya dipimpin oleh raja dan sistem pemerintahan republik biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Nah, biasanya pemimpinnya itu harus mengikuti kualifikasi yang ada di Undang-Undang Dasar negara itu tersendiri. Nah, untuk yang pertama, ada republik dengan sistem pemerintahan rakyat secara langsung atau dengan secara sistem referendum. Maksudnya, ini merupakan yang berkuasa di dalam negara itu lebih dominan ke rakyatnya dibanding ke pemerintahannya. Seperti itu. Yang kedua, ada republik dengan sistem perwakilan rakyat atau sistem parlementer. Nah, di sini yang berkuasa itu adalah pemerintahannya, namun ada beberapa keterbatasan di dalam undang-undang. Yang ketiga, ada republik dengan sistem pemerintahan kekuasaan atau sistem presidensil, atau yang biasa kita kenal di zaman sekarang itu bersifat otoriter, yang dimana segala sesuatu keputusan itu ada di tangan presiden. Nah, selanjutnya, sistem pemerintahan pada negara yang berbentuk pemerintahan monarki itu adalah yang pertama, ada monarki dengan sistem pemerintahan absolutisme. Nah, untuk sistem pemerintahan absolutisme ini merupakan dalam kekuasaannya itu penuh ada di tangan raja atau ratu di negaranya. Yang kedua, ada monarki terbatas, itu merupakan kekuasaan ada di tangan pemerintah, di tangan raja, akan tetapi masih dibatasi oleh beberapa perundang-undangan. Yang ketiga, ada monarki konstitusional. Nah, ini lebih kekuasaannya itu dipegang di tangan rakyat, seperti itu. Sejarah negara. Sejarah negara terbagi menjadi dua cara, yaitu secara primer dan secara sekunder. Yang pertama, secara primer. Secara primer biasa disebut juga pendekatan teoritis yang bersifat dugaan yang dianggap benar. Negara terjadi melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya.
Berikut merupakan tahapan terjadinya negara secara primer. Yang pertama yaitu suku. Terdapat istilah primus inter pares yang artinya yang utama di antara sesama. Yang kedua yaitu kerajaan. Di sini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah. Yang ketiga yaitu staat, kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang keempat yaitu diktatur neti, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Nah, yang kedua yang secara sekunder. Asal mula terjadinya negara secara sekunder lebih pada pendekatan fakta atau kenyataan. Terjadinya negara atau lahirnya negara ada hubungannya dengan negara yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan asal mula terjadinya negara secara sekunder. Yang pertama proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Yang kedua fusi, yaitu peleburan antara dua negara atau lebih dan membentuk suatu negara. Yang ketiga aneksasi, yaitu suatu daerah dikuasai negara lain tanpa perlawanan, atau biasa disebut pencaplokan. Yang keempat yaitu cesi, sebuah daerah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, atau disebut penyerahan. Yang kelima acesi, yaitu bertambahnya suatu wilayah karena proses pelumpuran laut dalam kurun waktu yang lama dan dihuni oleh kelompok. Yang keenam yaitu okupasi, suatu wilayah yang kosong kemudian diduduki sekelompok bangsa sehingga berdirinya suatu negara. Yang ketujuh yaitu inovasi, suatu negara pecah, kemudian lenyap, dan memunculkan negara baru di atasnya. Yang kedelapan, separasi, pemisahan yang dapat dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan memisahkan untuk dalam keadaan terpisah. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Pengertian dan sejarah terbentuknya suatu negara. Semoga teman-teman bisa paham apa yang sudah kami jelaskan, apa yang sudah kami presentasikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.